Haze, nasibku mujur. Aku selamat. Masih bisa pulang. Sergei, kenapa kau lakukan ini padaku? Wei, tolong ibu. Sin, kau yang selalu baik. Saya dan Kak Z bersama, kamu pasti doakan kami, ya. Bertahun menikah, tak bisa punya anak. Sungguh tak berguna. Sin, terima kasih juga. Karena kamu, sekarang semua milik kita. Kalian pantas mati. Kakak Z, dia seperti mengancam kita. Kalau tidak kita bunuh hari ini, dia akan balas dendam. Lebih baik. Aku. Baru dari mana? Pulang ke sana sekarang. Aku akan hapus tanda lahir ini dan bekas luka di punggungku. Senjie, Jiang Weiwei, utang darah kalian. Saatnya darah yang bayar. Mau menebus. Jiang Weiwei, aku sedang urus bisnis. Jangan bikin masalah ya. Sudah, tidak usah dibahas lagi. Bolehkah aku mengajakmu minum bersama? Kyosin. Apa? Putri keluarga Ji pulang dari luar negeri. Gayanya begitu elegan keluarga Ji yang kaya itu. Cantik sekali. Latar belakangnya sempurna. Siapa yang pantas? Benar-benar putri keluarga Ji. Terima kasih, Paman Zhou. Kamu baru pulang dari luar negeri kan? Aku perkenalkan. Ini Cheo Shenze dari grup Shen. Ini Ji Yao, putri keluarga Ji. Senang bertemu, TN. Sien, ada urusan, aku pergi dulu. Kamu Kyosin, benar? Apa? Aku kenal wajahmu. Bukannya ada tanda lahir di sini? Salah orang? Lepaskan Yo-Yo. Yo bagaimana? Dia mengganggumu. Rayuan kuno salah orang. Bukan hal baru kan? Kalau tidak salah ingat, Tuan Shen sudah berkeluarga. Adikku sangat berharga bagi kami. Jaga sikap. Ji Yao, aku takkan melepasmu. Nyetirnya bagaimana sih? Maaf, Nona Ji, tadi saya tidak melihat dengan jelas. Kamu. Tuan Sien, kebetulan saya salah mengemudi. Biar saya atur perbaikannya. Tidak perlu, saya urus saja. 6. Mobil saya kena tabrak, tolong nanti kamu urus. Nanti saya kirim alamatnya. Oh, Nona Ji, semua sudah selesai. Nanti asisten saya yang... Tapi tunggu sebentar lagi. Tuan Sien, ada kafe di sana. Saya traktir kopi sebagai permintaan maaf. Boleh. 1 americano panas. 2. Tunggu sebentar. Nona Ji juga suka americano panas, sama. Betapa serasinya, ini disebut jodoh ya. Betul. Nona Ji, ada rencana apa setelah pulang? Saya pulang ke sini terutama untuk berinvestasi, jadi akhir-akhir ini sedang mempelajari pasar. Saya baru baca wawancara Tuan Shen di majalah finansial. Berpandangan tajam. Nona Ji yang luar biasa. Terlalu sopan. Angkat telepon. Halo. Apa?
Hanya 800.000. Masih tanya saya. Perbaiki. Nona Ji, urusan perbaikan mobil sudah diatur Oh ya, belum sempat meminta kontakmu. Sampai jumpa. Kakak Z, kamu kenapa? Tidak apa. Sen J, pergi kemana saja? Kemana perginya? Mungkin tidak sengaja tersenggol. Cuma tergores. Jangan selalu curiga tanpa alasan. Telepon. Mobil Pak Sen sudah selesai. Mengerti. Servis mobil. Mobilnya kenapa? Tidak apa-apa. Cuma nabrak. Aku buru-buru duluan ke kantor dulu. Mas John Wen, mobil Shen Z rusak. 800.000 buat benerin mobil. Dika. Kasih nomor teleponnya. Halo. Kalau ada yang mendekati Shen Z, segera laporkan. Dia akan telepon. Halo. Suamiku menabrak mobilmu hari ini ya. Aku telepon karena kalau ada apa-apa, kamu hubungi nomor ini juga, homa. Terima kasih. Tidak masalah. Terima kasih telah menyimpan nomor saya. Apa tidak merepotkan? Lakukan saja yang kamu mau. Tenang saja. Keluarga Zhou ada pameran koleksi hari ini. Shen Z pasti datang. Saya pergi dulu. Tak menyangka Nona Ji juga paham seni abstrak. Tuan Shen. Oh, Anda. Bukan paham, hanya merasa menarik. Lukisan ini hanya aliran cairan cat yang membentuk fenomena fisik di atas kardus. Entah kenapa ini disebut karya seni. Tuan Shen benar-benar lucu. Sen J, Kenapa datang? Kamu tidak paham ini. datang buat apa? Aku cuma terlambat. Ini siapa? Dia menoleh. Merasa bersalah ya? Tidak mungkin. Selamat datang, Nyonya Shen. Halo, Nyonya Shen. Kiao Xin. Kenapa kamu di sini? Kenapa lepas? Shen Z, kenapa dia di sini? Bukankah dia sudah? Nyonya Shen, bahkan lebih dari yang dirumorkan. Berhenti berisik. Memalukan. Lakukan. Siapa yang merusak ini? Barang rusak ini tak bernilai meski antik sekalipun. Hanya ratusan ribu. Aku bisa bayar. Sombong sekali. Barang ini koleksiku lama. Sekarang harganya lebih dari 80 juta. Untuk menghormati keluarga Kiao. Bayar setengahnya. 80 juta. Jiang Weiwei, tutup mulutmu. Tadi kira-kira hebat ya? Sekarang memalukan. Tak mau. Bayar setengahnya. Aku sudah sangat sopan. Panggil polisi. Kakek Zhou. 6. Sabarlah, Kakek Zhou. Aku yang salah. Aku terlalu terpaku pada lukisan hingga lalai, jadi ini bisa terjadi. Jangan ambil alih kesalahan. Aku tahu kejadiannya. Kakek ada ahli restorasi Liming, mungkin bisa dibantu. Tapi nilainya... Kakek Zhou, nilai patung ini aku akan ganti rugi. Keluarga Shen keterlaluan dapat untung masih berpura-pura. Syukurlah hari ini Yao ada. Bahkan jika kamu taruhkan separuh kekayaanmu pun tidak akan cukup. Anak muda sekarang. Sen J, mau kemana?
Sudah rugi banyak uang, masih saja mau cari malu. Apa tidak malu? Kau benci padaku sekarang. Aku memalukanmu ya. Hati kau masih Berani kabur untuk bertemu dengannya. Kenapa dia selamat? Diam. Aku di sini urusan kerja. Jangan selalu beralasan kerja. Isi otakmu dengan hal yang berguna. Kau tahu siapa dia? Dia putri keluarga Ji. Aku datang hari ini untuk bekerja sama dengan Zo. Ini proyek penting. Dasar perempuan gila. Nona Ji. Maaf sebelumnya. Jiang Weiwei itu. Tak apa, Weiwei hanya karena terlalu cinta. Bantuanmu sangat berarti. Aku traktir makan, ya. Ini hal kecil, tak perlu makan bersama. Tuan Shen baru rugi jutaan, pasti sedih. Ayo kita minum-minum. Ji. Sulit bagimu. Nyonya Shen sangat pemarah. Bisa salah paham. Akan jadi masalah. Jangan pikir buruk. Ayo kita pergi. Tuan Shen kuat minum. Kamu baik-baik saja. Sial. Tidak mungkin. Kiao Xin. Kamu mabuk. Siapa yang kau panggil? Hahaha, kalau. Bukan Kiao Xin. Ini Jiao. Shen Zea, ini hutangmu padaku. Habisi sampah sepertimu. Hanya akan mengotori tanganku. Shenze, kamu ngapain? Iya. Kamu pembunuh. Aku bukan. Bayar lunas dulu baru mati. Ata apa? Uang sudah kuberikan, tiba-tiba batal. Tidak profesional. Ganti orang lain, biarkan pintu terbuka. Istri bos Wang cari pria lagi. Jinian, cari nomor HP bos Wang dan kirim pesan. Karena peliharamu kabur, aku akan berikan Shenze padamu. Wah, brengsek banget. Lihat siapa datang duluan. Songki. Berani selingkuh. Apa yang sebenarnya Shenze lakukan? Kenapa belum pulang juga? Shenze. Minum segitu, gimana mau layani? Sangat tidak profesional. Tapi, lumayan cantik. Lebih baik daripada suamiku yang brengsek. Siapa kamu? Kerja begini masih sok suci. Tolong! Siapa? Bagus Shenze, berani selingkuh. Bagus Shenze, berani selingkuh. Weiwei, ini salah paham. Berani merayu suamiku. Berani menjebakku. Tak kenal aku siapa. Minggir dari sini. Weiwei, kau baik-baik saja. Kenapa pukul aku? Sebenarnya kau siapa sih? Keluar sekarang. Celaka, suamiku datang. Aduh, gimana ini? Cepat bantu aku cari alasan. Berani selingkuh dengan suami orang. Kau suami yang istri selingkuh. Memuakkan. Pak Wang,
Ini semua salah paham. Shenze. Jadi kau Shenze berani ganggu pacarku, segera hentikan semua kerjasama dengan keluarga Shen. Pak Wang, jangan batalkan kerjasama. Kasih saya muka. Rugi kita terlalu besar. Kau pikir kau siapa? Berani minta muka? Sudah lama aku curiga. Ceraikan dia, pergi tanpa harta. Sayang, jangan panik. Ini hanya salah paham. Sial. Ada apa ini? Kenapa ini? Kau Jiao. Paman Wang, ini aku. Situasinya tidak seperti yang kira. Kalau begitu jelaskan. Paman Wang, ini semua salahku. Setelah pulang, aku ingin berinvestasi bersama Kak Song dan Tuan Shen untuk bertemu. Diskusinya sampai larut, kami lapar jadi aku beli makanan malam. Benarkah begitu? Ya, benar begitu. Aku setia sepenuhnya padamu, tapi kamu tak percaya padaku. Aku yang salah. Aku minta maaf. Nyonya Shen, apa kabar? Tak apa-apa. Aku salah kenali orang. Jangan marah. Terima kasih untuk waktu itu. Kalau bukan karena kamu, aku pasti ketahuan suamiku. Kebetulan saja bertemu, aku yakin kamu pasti tak bersalah. Siapa tahu yang terjadi. Tapi lihatlah sikap suamiku, kamu pasti mengerti. Kedepannya kita saudara sejati, butuh apa saja, bilang saja, suamiku akan penuhi. Dengan bantuan Raja Saham Tuan Wang, aku bisa leluasa di Jiangcheng. Semua tahu reputasi Nona Ji, kau memang bisa semaunya. Bukankah kau Kiaosin? Kenapa ada di sini? Tampaknya salah orang lagi. Aku Jiao. Siapa nama lengkapmu? Kau bukan Kiaosin. Mirip dia, gadis bernama Kiaosin. Tuan Shen juga bereaksi sama saat bertemu aku. Tuan Shen. Kamu maksud anakku ya? Aku teman Tuan Shen, belum sempat berkunjung ke rumah ibu. Bu, mungkin ibu salah orang. Ji Yao adalah manajer restoran ini. Maaf membuat ibu kaget, ini kartu VIP G Group sebagai gantinya. Kau manajer? Kartu VIP G Group? Katanya hanya sedikit orang yang bisa memilikinya. Aku jadi malu. Aku teman Tuan Shen, sudah seharusnya memberi ibu, jangan sungkan. Ya sudah, aku pergi dulu. Nanti saya kunjungi lagi. Jiang Weiwei sedang kesulitan. Jinian, siapkan perhiasan tiruan dan kamera tersembunyi. Ibu, ini kartu VIP keluarga Ji. Dapat dari mana? Karena statusku, mereka memberikannya. Aku tidak seperti kamu yang tak berguna. Tidak pernah menyangka dulu Aze bisa buta hati sampai menikahimu. Kamu baik saja. Sama-sama perempuan. Dia bisa dengan mudah tunjukkan kartu VIP saja. Kamu cuma bisa numpang hidup dari anakku. Tidak berguna sama sekali. Nona Ji. Aku bisa segera datang. Lihat ini. Ini bukan gayamu, jelas palsu dan tidak pantas dipakai. Percayalah saat statusmu tinggi. Meski hadiah akan dianggap asli. Nona Ji, Nyonya Wang, maaf menunggu lama. Nyonya Shen sangat berwibawa. Wei, silakan duduk. Hanya salah paham. Terima kasih Nona Ji. Panggil saja Yao. Sedang bahas perhiasan, lihat ini. Keluarga Shen terkenal, pasti ahli perhiasan. Tolong nilai ini. Ini kalung safir, sangat berharga. Jika suka, ini untukmu. Terlalu mewah, tidak pantas menerima. Ini hadiah dari Yao, terimalah dengan senang hati. Terimalah Wei, aku pikir ini sangat cocok untukmu. Terima kasih banyak. Wei, boleh aku berkunjung? Aku ingin menemui ibu. Tentu saja. Yao, duduklah. Ayo duduk. Kau tidak apa-apa. Kayak kepanasan. Wei, kamu punya es atau obat luka bakar? Tunggu sebentar.
Ya. Yao. Tangannya baik. Ini kompresnya. Aku terpesona lihat lukisan ini. Aku harus pergi. Lain kali kunjungi ibumu. Sudah pergi saja. Yao Yao, kau ke sini. Wei Wei mengundangku. Lihatlah saat ini. Aku harus mentraktirmu makan, ya. Aku ingin traktir kamu. Kalau begitu, saat aku ulang tahun nanti, aku yang traktir semua orang makan. Baiklah, aku harus persiapkan hadiah untukmu. Tanganmu kenapa? Yao, aku jemput. Tuan Shen, jauhi adikku mulai sekarang. Kalau tidak, Pak Ji, Anda salah paham. Aku lihat tangan Yao Yao bengkak. Opa. Adikku urusanku, jangan repotkan orang lain. Ini dua bersaudara. Kok aneh ya? Ada kabar baik. Kok senang sekali? Ini hari jadi kami, Aze dan aku. Aku nemu jam di laci. Kasih kejutan untukku. Hari ini jam 7 pagi aku akan tepat waktu. Ini pacar. Mau kencan ya? Iya. Shenze, kau kira aku masih Xiao Xin yang mudah kau tipu? Abe. Yao Yao, ayo duduk. Ayah, ini hadiah untukmu. Terlalu sopan. Wah, cantik sekali. Jam tanganmu juga cantik. Ini sih. Ini murah kok, cuma lebih dari 1 juta. Cuma segitu. Maksudku, perasaanmu adalah yang paling berharga bagiku. Yao Yao, sebenarnya aku. Apa-apa? Aku rasa aku jatuh cinta padamu. Tuan Shen, aku tak mau urusan dengan suami orang. Aku hanya anggap kamu teman. Jangan salah paham. Hanya bercanda. Ya udah, ayo minum saja. Aze, tolong ambilkan tisu. Makasih. Langsung saja bersulang. Salah bawa. Aje. Senje, kau masih menjijikan. Wei, kenapa nangis? Yao. Habis Shenze mati, dia lupa hari jadi. Hadiahnya? Hilang. Ini dikasih ke selingkuhannya. Bukan? Apa aku harus menemanimu? Nggak usah. Mungkin dia sebentar lagi pulang. Tenang saja, Wei. Aku bantu. Kenapa? Salahku apa sampai kau lakukan ini padaku? Aku ngapain sampai kau marah? Siapa temanmu ke hotel? Aku kan sudah sendirian. Dasar Shenze. Benar-benar selingkuh. Aku sangat marah. Iya.
Fiba. Kau baik saja. Yao, Shenze berselingkuh. Daripada terus menduga, lebih baik bantu dia dalam bisnis. Mungkin dia berubah pikiran. Tapi aku tidak paham urusan bisnis. Bagaimana aku bisa bantunya? Yao, kau putri keluarga Ji. Kau pasti punya cara, kan? Aku dengar kakak bilang ada rencana proyek investasi 100 juta. Tapi aku ini... Yao, kau mau apa? Aku rela beri apapun. Ku mohon bantu aku. Keluarga Ji juga tidak asal berinvestasi tanpa agunan. Yao, aku punya jaminan. Aku ada mobil. Aku juga punya villa lain. Ya, benar. Bagi keluarga Ji, ini hanyalah hal kecil. Benar juga. Aku juga punya 10% saham di grup Shen. Di perusahaan, suaraku tak didengar. Bisa dijadikan jaminan. Wei, aku tahu kau buru-buru. Tapi saham Shen sekarang. Yao, ini semua yang aku punya. Tolong bantu aku. Baiklah. Ku coba yakinkan kakakku. Ayo cepat tanda tangan kontrak. Aku tak tahu cara berterima kasih. Dengan ini, selain Shenze, pemegang saham lain juga akan lebih menghormati aku. Lihatlah ini. Kenapa bantu Jiang Weiwei, Shenze caplok Kiao Group, tapi dia gagal total? Saham 10% mustahil senilai 100 juta. Lihatlah ini lagi. Investasi 100 juta. Keputusan investasi. Jiang Weiwei langsung setuju. Dasar bodoh. Mungkin iya. Dulu aku kalah darinya. Tapi sekarang, permainan resmi dimulai. Tante, kebetulan. Nona Ji, silakan duduk. Tante, ada masalah apa? Aku lihat kamu dari tadi kelihatan murung sekali. Kau memang tidak tahu. Menantuku hari ini bertingkah aneh. Bilang dapat investasi 100 juta, maksa pamer di rapat direksi. Tidak layak tampil. Weiwei ke rapat direksi? Tante, ini salahku. Aku cuma mau bantu Ahze lewat investasi kakakku. Investasi keluarga Ji. Bukan salahmu itu. Ini gara-gara Weiwei ikut campur. Aku tidak bermaksud apa-apa, Tante. Kok Weiwei mendadak ke dewan direksi? Apa ada maksud ke Shen? Pasti mau harta Shen. Sudah kuduga dia bermaksud jahat. Belum tentu, mungkin aku yang overthinking. Tapi keluarga seperti kita harus waspada akan hal seperti ini. Anakku sangat luar biasa. Bisa dapat wanita manapun, tapi malah terjebak menikahi orang rendahan. Ya Tuhan, Ahze hebat karena punya ibu yang luar biasa. Kamu pandai bicara. Seandainya kamu menantuku, pasti sangat membahagiakan. Tante, aku ada janji makan dengan para nyonya elit. Kebetulan kamu tidak sibuk, mari kita pergi bersama. Baiklah. Yao, akhirnya datang. Ini siapa? Aku ibu CEO dari grup Shen. Yao teman baik anakku. Gerakan. Shen Group, aku tak pernah dengar. Nyonya Xinlang. Juga tak dikenal. Jiang Weiwei kan menantumu. Dia sih. Aku lebih suka Yao jadi menantu. Aku kagumi kemampuan CEO Shen. Prospeknya cerah. Biasanya kita gantian traktir, sekarang giliran. Bu, kan biasanya kita bergantian bayar kalau kumpul. Tapi hotel ini milik grup G. Jadi, grup G, kalau begitu aku bisa pakai kartu VIP yang pernah diberikan. Sekalian tunjuk gengsi di depan mereka, biar aku yang bayar. Bu, harganya mahal. Biar aku saja yang bayar. Iya Bu, biar Yao yang bayar. Lain kali cari yang murah baru ibu bayar. Makan tidak seberapa mahal. Hari ini kan pertama ketemu. Harusnya aku yang bayar. Ibu benar-benar royal. Keren. Bawa menu. Foie gras dan sup Buddha melompat. Ini semua. Pesan semua ini 1 porsi. Anggur termahal juga. Pesan 1 botol juga?
Nenek Shen benar-benar murah hati. Wah, mahal banget. Iya, belum pernah lihat pesan makanan segini mewah. Uang receh kok, makan saja, jangan sungkan. Aku mau angkat telepon. Pesanan sudah masuk, mau bayar bagaimana? Cie, Astaga, Anda VIP dari grup G kan? Kartu VIP Grup G. Aku belanja miliaran pun tak dapat ini. Nenek Shen sangat rendah hati. Baru pertama kali lihat. Nenek Shen benar-benar membuat kami tercengang. Ah, tidak seberapa kok. Maaf, kartunya tidak aktif. Apaan ini? Coba lagi deh. Tetap gagal. Ini kenapa sih? Tidak tahu syarat belanja 200.000 minggu untuk VIP Grup G. Jika tidak, kartu dibekukan. Bisa pakai kartu bank lain. Biar saya yang bayar saja. Lain kali enggak berani ikut makan Nenek Shen. Benar. Tak pernah semalu ini. Pesanan tanpa bayar. Nenek Shen tadi bersumpah mau mentraktir. Jangan-jangan cuma mau makan gratis. Aku yang akan bayar. Tidak mungkin kalian bayar. Ambil ini. Total tagihan 780.000, saldo kartu 1 yuan. Selamat makan. Aku ada urusan. Aku duluan. Pantas. Yao Yao, kapan uang dari keluarga Ji datang? Tenang, sedang diproses. Yao Yao, aku sedang butuh uang darurat, boleh pinjam sedikit? Wei Wei, lebih baik bertemu. Sekalian ku perkenalkan beberapa sosialita. Kamu tampan, aku pakai B11. Wei Wei, kau datang. Wajahmu kenapa? Tidak apa. Silakan duduk, makanan sebentar datang. Ini Nyonya Li, ini Nyonya Chen. Inilah dia. Ini dia nih. Nyonya Shen yang termasyur. Ini hadiah dari Nona Yao. Boleh lihat isinya enggak? Wow. Sayang, nanti di pernikahanmu, ibu pakai kalung ini ya. Ini dulu tanda cinta antara ayahmu dan aku. Wow. Apakah kamu suka perhiasan ini? Kalung ini benar-benar untukku. Aku butuh uang. Kalau suka, bisa ku jual lebih murah. Gioknya bagus sih, tapi Nona Ji pasti sudah punya banyak. Aku angkat telepon dulu. Wow. Nyonya Shen sedang ada masalah. Kamu harus hati-hati. Aku tahu akan kujenguk dia. Aku lunasi. 3 juta itu butuh waktu juga, Kakak Long. Kumohon, Saudara Long. Wei Wei, tadi kamu kelihatan aneh. Aku khawatir jadi mengecek. Dulu aku bantu Shenze dari rentenir. Sekarang sudah buntu. Harus jual barang bayar. Jiang Wei Wei, ini hutang rentenir dari keluarga Shen, ya. Kalung itu mau dijual berapa? 3 juta. Di kartu ini ada 3 juta, ambil saja. Yao, aku tidak tahu bagaimana berterima kasih. Aku duluan bayar. Bu, maaf tadi ada urusan mendadak jadi pergi dulu. Tak menyangka terjadi hal memalukan saat bayar. Katakan dari awal kalau kartu VIP harus dipakai. Bukan cuma 200.000, bahkan 1 juta per minggu pun. Keluarga Shen memang mampu, aku yang kurang pertimbangan. Tapi Bu, jangan terus memikirkan biaya makan sekali. Bercanda kok.
Mana mungkin aku pikirkan biaya makan sekali. Aku tahu ibu tersinggung, makanya aku sengaja datang meminta maaf. Kotak ini kok familiar. Apa ibu tidak suka? Ini kalungku. Bukan? Yao, dari mana kalung ini? Ini kalungku. Mana mungkin? Aku baru beli. Di mana? Jujur saja, Bu, ini dibeli dari Weiwei. Dia butuh uang darurat. Jadi ku beli dengan harga 3 juta dan ingin kuberikan untukmu. Apa? 3 juta? Jiang Weiwei berani mencuri barangku. Ibu, jangan buru-buru marah. Weiwei bilang ini untuk bantu dia pinjam 3 juta untuk kebaikan keluarga Shen. Pasti niatnya baik. Tapi ada masalah apa dengan Shen Group belakangan? Jangan percaya omongannya. Shen Group takkan bermasalah. Kau berani pulang. Kamu itu apa-apaan? Pengkhianat keparat. Berani mencuri barangku. Weiwei, ini salahku. Aku tidak tahu kalung itu milik ibu mertua. Kenapa menyalahkan Nona Ji kalau bukan karena dia? Aku tak tahu kau berani berkhianat seperti ini. Ibu, jangan begitu. Dasar pembawa sial. Kau datang cuma untuk ganggu aku. Tuan Shen, ibu dan Weiwei bertengkar. Cepat hentikan mereka. Ibu mertua pukul aku. Duh, anakku. Kok kau menikahi pencuri? Lihat dia mencuri barangku. Jiang Weiwei, kenapa kau mencuri? Lagi pula, ibumu hanya menegurmu, kau malah membantah. Shen Ge, kau salah paham. Ibumu yang pukulku, bukan sebaliknya. Dasar wanita licik. Kemampuanmu memutarbalikkan fakta memang hebat. Ibuku orang baik, lihat bagaimana kau membuatnya marah. Gadis sekolah teknik Jiangje, memalukan sekali. Weiwei, dengar ini. Kalau tak ingin lanjut hidup ini, pergi saja sekarang. Tuan Shen, ini salahku. Lalu membeli kalung ini dari Weiwei. Kalung ini tak bernilai 3 juta, tapi Weiwei bilang demi Tuan. Jadi aku pun. Yao, bukan salahmu. Begini, kalung ini anggap saja sebagai maafku. Uangnya akan kukembalikan utuh kembalikan. B. Kenapa kabar kalung Weiwei jadi heboh? Aku tak tahu siapa yang menyebarkan. Shenzhe menghindariku. Gimana ini? Lebih baik besok temui dia di kantor dan jelaskan. Jiang Weiwei panik. Aku sengaja sebarkan. Gosip warga Shen tidak sia-sia. Aku tak menyangka kau bisa sebegitunya. Aku lakukan ini demi kamu juga. Aku selalu tahu perasaanku selalu tahu. Kenapa kau selalu menghindariku? Kau tahu alasannya. Sudah lama sekali. Belum bisa lepaskan. Sangat menyakitkan. Lukaku sembuh, tapi di hati masih terbuka sedikit. Setiap lihat mereka, Aku jadi ingat Mama. Berlumuran darah di lantai. ibu tewas. Tapi mereka hidup bahagia. Bagaimana mungkin aku bisa rela? Jangan khawatir. Mereka akan dapat balasan. Wow. Dia pasti sengaja menghindariku. Apa dia mau cerai denganku? Tidak mungkin Shenzhe sayang kamu. Ini buktinya. Wow. Shenzhe benar-benar selingkuh. Weiwei, kamu ini kenapa? Mau bikin keributan di... Shenzhe. Kamu ngomong apa sih? Berteriak di kantor? Kamu tidak malu? Ini bekas lipstik, jelaskan. Apu, aku tidak mau lihat kamu lagi. Cepat. Jangan dimarahi. Dia sangat menyayangimu. Aku cemas mau ku jenguk dia. Weiwei, baik saja. Yao, dia suruh aku pergi, kan? Andai dulu bukan aku. Gantikan apa? Tidak apa. Shenzhe memang kejam. Jiang Weiwei, berani sakiti aku, tak berani akui. Yao, maafkan kejadian waktu itu. Aku belikan kalung untukmu. Jam 7 malam di hotel, bagaimana? Tak perlu minta maaf, aku akan tepat waktu.
Wei Wei, ku suruh teman cek. Ketahuan Shenze ada janji jam 7 pagi. Mau ketemu di hotel. Baik, Shenze, aku ingin tahu wanita seperti apa yang kau sukai. Shenze, buka pintu. Kenapa Jiang Weiwei datang? Shenze! Pasangan mesum ini belum datang. Hai, Yao Yao, Shenze selingkuh. Aku sedang di hotel. Aku akan menunggu di sini. Aku awasi pasangan mesum ini. Kau menghindariku. Aku yakin bisa menangkapmu. Jiang Weiwei tak pulang semalaman. Sangat melelahkan. Hai, Yao Yao. Kau janji datang tepat waktu ke hotel. Kau pergi kemana semalaman? Maafkan aku. Aku tiba-tiba sakit semalam. Rumah juga cuma aku sendiri. Sakit kepala. Aduh, sakit. Yao Yao, kamu gak apa-apa? Maaf, kemarin mau keluar tiba-tiba pingsan. Muka kamu kenapa? Musim panas nyamuk agak banyak. Lagian kamu, kok bisa sakit separah ini? Tiba-tiba demam. Kakak lagi dinas. Obat penurun panas juga nggak ada. Aku nggak ada teman lain yang bisa bantu, jadi terpaksa telepon kamu. Kamu sibuk. Permisi. Tidak apa-apa. Kamu justru ingat aku sekarang. Aku senang banget. Kenapa? Maaf ya, aku merasa tidak enak badan. Aku ambilkan air. Ini, makasih. Aku angkat telepon. Di mana aku datang? Wei, lagi kerja. Kerja. Bohong saja. Siapa bersamamu? Wei, salah paham lagi. Maaf merepotkan. Nggak ada. Aku juga bingung akhir-akhir ini dia seperti orang gila. Malah, aku hanya bersamamu aku lupakan masalah. Masalah? Ada masalah apa sih? Ceritakan. Siapa tahu aku bisa bantu. Yao. Sebenarnya, pemegang saham besar tidak patuh padaku. Aku sangat kesulitan. Kenapa tidak tunduk? Kamu pemegang saham terbesar kan? Kamu belum tahu apa-apa. Sebagian saham Shin Group sebenarnya milik mantan istriku, Kiao Xin. Pemegang saham lama selalu tuduh aku incar harta Kiao dan pandangku sinis. Belum lagi, kinerja perusahaan belakangan juga buruk. Abe, aku tidak tahu selama ini kamu begitu terjepit. Lalu Wei tidak bantu. Dia hanya bisa menghamburkan uang, tak berguna. Menyesal menikahinya. Andai bertemu lebih awal. Yao, kau dan aku. Kenapa kau di sini? Apa maksudmu terhadap adikku?
Yao Yao, baik. Yao Yao sakit, aku datang merawatnya. Senjie, jika masih tidak sopan pada Yao Yao, siapa berhak atur aku? Kamu duluan saja. Kenapa tiba-tiba pulang? Bukankah kamu sedang dinas? Aku pulang cepat karena dengar kamu demam. Tak sangka Shenze lebih cepat tahu. Kamu pura-pura. Jangan biarkan Shenze lakuin itu lagi. Aku dan dia hanya. Besok pesta emas pernikahan Nyonya Li, aku tak mungkin sakit sekarang. Jangan khawatir. Jindian, lama tidak bertemu. Bukankah kamu di luar negeri? Kapan pulang? Kalau begitu, Nona ini siapa? Aku perkenalkan. Ini adalah sudah lebih baik. Shenze, kamu juga kenal Nona ini? Tentu saja, Nona ini adalah adik Direktur Ji Yao. Halo Direktur Chen. Dia. Keluarga Ji punya putri. Tak pernah dengar. Ji Yao. Namamu Ji Yao? Ya, Jinian. Aku kira keluarga Ji hanya punya satu anak. Ternyata kami sampai melewatkan keluarga. Salah. Yao besar di luar negeri. Seingatku waktu itu, Pak Chen. Soal itu, proyek Afrika sangat menarik. Mari kita bahas. Oke, ayo. Maaf. Sampai jumpa. Dia, Sen, ini berisi informasi dasar. Di mana? Jangan-jangan dia tahu. Mending kita duluan yang serang. Senjie, dasar brengsek. Aku tulus. Dasar brengsek. Pokoknya, apapun niatmu, jangan ganggu adikku. Pak Ji, mungkin salah paham. Aku temannya Yao Yao. Jadi kau atas nama teman, tipu dia tanda tangan kontrak. Kontrak Jiang Weiwei dan Yao Yao tak tahu. Lagi pula, Shen Group terpercaya. Percayalah pada kualifikasi kami. Kredensial. Kalau bukan karena Yao Yao, warga Shen yang kampungan itu bahkan tak kupandang. Itu apa sih? Ini foto adikku, ya. Kau selidiki dia. Jangan salah paham, Tuan Ji. Hanya ingin mengenal Yao Yao. Yao Yao bukan untukmu. Dia mutiara keluarga Ji. Permata keluarga Ji tidak untuk diincar, terutama oleh lelaki beristri seperti kamu. Jangan sampai terulang lagi. Atau Shen, ibu tidak akan bisa kau tanggung. Ada yang tidak beres karena buru-buru. Belum kulihat, tahu. Tidak berguna. Dia benar-benar mulai curiga. Sudah timbul kecurigaan, maka rencanaku harus dipercepat. Yao Yao, kita harus lebih sering bertemu. Ada kejutan untukmu, sebentar lagi datang. Terlalu sopan. Nona Ji, kenapa datang? Apa yang kamu bawa? Tidak tahu, kulihat ditaruh di pintu lalu kubawa masuk. Yao Yao, jangan-jangan ini kejutan darimu. Aku pesan buket bunga besar. Kok dikirim kotak? Buka saja, lihat. Xiaoxin. Pasti Xiaoxin kembali. Wei, kamu bicara apa? Dia pasti balik untuk balas dendam. Weiwei pasti kelelahan. Aku antar dia istirahat. Hei, Wei. Tenang. Aku yang menjatuhkannya. Dia tak mungkin kembali. Diem. Kau mau semua orang tahu kita yang menyakitinya? Bagaimana jika itu benar dia? Harus bagaimana ini? Tunggu sebentar lagi. Pasti ku temukan siapa dalangnya.
Yao Yao, kau datang. Kenapa tidak disambut? Wei Wei baru saja terima paket. Tiba-tiba ngomong ngawur, Aze bawa dia istirahat. Paket? Pasti belanja pakai uang anakku lagi. Ini dia, lihat. Siapa pengirimnya? Lihat, tertulis Kiaosin di sini. Bu, kenapa ibu juga takut begitu dengar nama ini? Siapa sebenarnya Kiaosin ini? Kata orang kami mirip. Aku penasaran. Dia itu siapa sih? Nikah bertahun-tahun tapi belum dikaruniai anak. Tak punya uang. Sok jadi putri kaya. Nikah dengan anakku. Keberuntungan besar baginya. Ditambah ibunya yang merepotkan. Bye, Ibu tak merindukannya. Ternyata dia menantu ibu ya. Rindu. Justru aku berterima kasih. Tanpa dia, keluarga Shen takkan sejahtera. Aku lebih beruntung daripada ibunya yang malang. Ibu, Nona Ji, kami pergi dulu. Kalau begitu saya permisi dulu. Siapa ini malam-malam? Kiaosin, jangan dekat-dekat. Bukan urusanku. Jiang Weiwei yang salah. Jangan ganggu. Aduh, itu. Kenapa mati lampu sih? Ada apa di rumah hari ini? Kok mati lampu? Oke, bentar lagi ya. Rekaman saja belum cukup. Kalian belum boleh mati. Webi, baik saja. Kiaosin, kamu. Bibi, Kiaosin apa? Aku Jiao, lihat. Beneran tidak ada? Jangan-jangan beneran. Ini pasti hantu Kiaosin yang muncul. Hantu apa sih? Bibi, ada kejadian apa tadi? Gak apa-apa. Bibi istirahat dulu. Wei Wei kayaknya bangun. Aku lihat dia. Wei, baik saja. Bikin shock. Mertuaku beneran gila. Aku baru pulang kemarin. Langsung lempar vas ke arahku. Dia memang selalu marah padaku. Pasti dia mau usir aku dari keluarga Shen. Jiang Weiwei, berani memutarbalikkan fakta. Jiang Weiwei, berani menyerang balik. Kemarin malam, ini ulahmu. Kau ingin aku mati, lalu rebut harta Shen? Kau ngomong apa? Baru pulang, kau pukul sampai pingsan. Kalau bukan kau, apa ada hantu beneran? Hantu apaan? Katanya, orang penuh dendam bisa merasuki orang. Yao, jangan ngawur. Ini mustahil. Bibi, tenang. Aku kenal seorang ahli metafisika yang sangat ampuh. Mari kita panggil arwah Nona Kiao untuk tanyakan. Siapa tahu dia punya keluhan. Panggil arwah? Tidak. Bibi, berapapun biayanya, aku bantu keluarga Shen. Soalnya Vivi adalah sahabat baikku. Biarkan kami yang menyelesaikan ini, Yao. Iya, jangan merepotkan. Lagi pula, kenapa dia mengikutiku? Urusanku apa? Bukan urusanmu. Ibu mertuaku. Ingatanmu bagus sekali. Diam kau.
Bibi, jangan khawatir. Aku kenal seorang ahli spiritual yang sangat sakti. Lebih baik kita panggil arwah Nona Kiau untuk bertanya. Mungkin ada ketidakadilan. Panggil arwah? Tidak. Bibi, berapapun biayanya, aku bantu keluarga Shen. Kenapa? Karena Vivi adalah sahabatku. Lebih baik kita urus sendiri saja, Yao Yao. Iya, jangan merepotkan. Nanti. Kenapa dia menggangguku? Bukan urusan kita. Bukan urusanmu. Ibu mertuaku. Ingatannya hebat. Kau, tutup mulutmu. Kenapa kau pukul Wiwe? Acu diasingkan. Jangan sakiti mereka. Lepaskan. Terluka. Aku baik, kau? Tidak. Ayo pergi. Maafkan aku, ini semua karena aku. Tak apa, Tak perlu ikut. Maaf, pelan-pelan. tak apa. Cukup pasang plester lagi saja. Kiaosin, Tidur lebih awal. Kiaosin, aku tahu kau menanggung banyak beban. Tapi rencanamu berjalan lancar. Keluarga Shen sudah kacau balau. Kau bisa santai sejenak, pikirkan hidupmu nanti. Maksudku, hidup bersamaku. Lihat aku. Kurasa kau hanya kasihan padaku. Mengerti. Melindungimu sepenuh hati. Kau pikir ini hanya kasihan? Feh. Aku tak memaksamu menerimaku. Hanya ingin kau tahu. Hati penuh kebencian. Seumur hidupku tak mungkin mencintai lagi. Jijinian, maafkan aku. Tak apa bagiku. Tak peduli hatimu penuh kebencian. Aku sudah bukan Kiaosin seperti dulu lagi. Kau yang polos dan baik. Atau yang penuh dendam. Apapun bentukmu nanti. Jika kau butuh, aku pasti muncul di sisimu. Yaosin, balas dendam adalah takdirmu. Melindungimu, takdirku sendiri. Jinlian cuma ingin balas dendam. Tak apa, aku akan menunggu. Sampai kamu bersedia. Bukti kejahatan Shen ada. Rekaman sudah kudapat. Ini belum cukup. Mereka harus hancur. Semua orang harus membayar harganya. Mubu, kangen sekali. Jinian. Dia sangat baik. Trauma dikhianati, aku takut mencintai lagi. Sangat takut. Ibu, jangan khawatir. Shen Family akan kubalas. Saham keluarga Kiao akan kukembalikan sepenuhnya. Kamu belum ke kantor ya? Masih pagi. Aku ingat janji teh sore tadi. Aku duluan ya. Nona besar. Sekarang pukul 8 pagi, pergi teh sore. Masih terlalu pagi. Jangan kabur. Tugasmu sekarang adalah sarapan. Iya, sarapan.
punya tubuh yang sehat. Kalian dengar kabar? Menantu dan mertua keluarga Shen berkelahi di rumah sakit. Ampun, dah sengit banget. Aku ada videonya. Lihat nih si menantu Shen kayak orang gila. Gitu aja. Dari mertua sampai menantu, keluarga Shen gak ada yang pantas. Katanya dekat sama Shinze ya. Menurutku, dia nggak sepadan. Cuma main-main kok. Nah, kan ku bilang. Lagi ngapain sih? Ajak aku dong. Masih kesal sama kejadian di hotel kemarin. Cuma karena dekat sama Jiang Weiwei. Udah lama pengen balas dendam. Gampang, suruh orang pukulin aja. Ini aku bilang loh, cuma karena kalian dekat. Udah ku ajak berantem. Mending cari orang buat kerja sama-sama Shenze. Aku pernah nawarin Jiang Weiwei 1 miliar tukar 10% saham. Nggak seru kalau cuma pukulin. Aku punya ide nih. Aku ngerti. Hancurkan Shen, cukup perusahaan bodong. Siap-siap lihat pertunjukan. Wah, kedengaran seru. Tapi apakah dia tergiur? Jiang Weiwei sangat serakah, sedikit iming-iming saja. Dia dan Shenze pasti langsung tergiur. Ayo, kemarilah. Aje, tanpa aku, kamu tak mungkin kerjasama dengan Songke. Apalagi dengan Gupji. Kamu tidak keluarkan uang, aku yang investasi. Nomor-nomor. 100 juta dari grup G belum ada kabar. Kau benar-benar tak tahu malu. Ini saya. Saya Direktur Shen. Ya apa? Tidak mungkin. Halo-halo. Aze, jangan bercanda. Hancur semua. Proyek ini gagal total. Ini semua salahmu. Dasar tidak mampu tapi maksa kerjasama. Wah, ramai sekali. Kak Song, kenapa datang? Songke, pas sekali kamu datang. Itu proyek sengaja kau jebak aku ya? Kau ngapain? Rugi 100 juta gara-gara proyekmu. Kau masih berani tanya? Shenze, diam saja lihatku dipukul. Aku pukul kau, Songke tak perlu takut pada siapapun. Dengarkan baik-baik. Tanpa Yao-Yao, aku takkan pernah bekerja sama dengan kalian. Kalian punya waktu seminggu untuk ganti rugi 100 juta atau tahu siapa suamiku. Kak Song. Aku tampar mereka berkali-kali. Rasakan kepuasanku. Asal kau puas, tapi apa mereka akan takut? Mereka hanya dua pengecut yang tak sadar siapa yang memperdaya mereka, tidak mampu melacak rantai pendanaannya. Sudahlah, aku sudah sampai di bawah kantor mereka. Ada apa ini? Yao. Aku harus bagaimana? Songke minta 100 juta, aku tak sanggup bayar. Tenang, ceritakan baik-baik. Kami pernah kerjasama dengan Songke. Proyeknya rugi, sekarang dia minta kami ganti. Dia ancam lapor direktur uang kalau tak bayar. Direktur uang bukan orang biasa. Aku pun tak bisa bantu. Yao. Dana investasi grup G bisa. Kau pinjamkan sementara. Proyek masih ditinjau, kau tahu. Melanggar prosedur perusahaan itu riskan. Aku paham. Nanti proyek untung akan segera kami lunasi. Otak kosong mau bayar 100 juta dengan apa? Ah? 100 juta bukan nominal kecil. Terlalu berisiko. Kami sadar. Kami benar-benar tak punya jalan lain. Tolong bantu. Aku tak tega lihat kalian kesusahan. Baiklah, dari tabunganku dulu. Yao. Kamu hebat sekali. Yao, terima kasih. Beruntung punya teman sepertimu. Aku juga senang bisa membantu kalian. Shenze, hidupmu akan seporak-poranda. Aku tak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Shenze tampan tapi kosong. Tak punya akal. Uangnya terlalu mudah dikuras. Terima kasih. Hasilnya lebih cepat dari yang kuduga. Kemarin mereka nyaris bersujud saat memberi uang. Andai tidak ganggu rencanamu, ingin kuperlihatkan padamu.
Cuma ingin mengajarinya. Tak kira dia sebodoh itu. Kerjasama kita menang bersama. Rencanamu ini sempurna tanpa celah. Shenze pusing mikirin. Mana mungkin perusahaan fiktif bisa jebak dia 100 juta. Uangnya akhirnya kembali ke tanganmu. Plus 10% saham ikut hilang. Masih kurang. Lain kali ada permainan seru, ajak aku ya. Sudah selesai belum? Kau masih berguna. Untung kita kerjasama dengan keluarga Ji. Kita pasti sudah bangkrut. Pak Ji datang sendiri. Soal 100 juta ini, Jelaskanlah. Kau berani pakai saham 10%. untuk tipu Yao Yao. Saham apa? Ini uang yang Yao Yao sendiri relakan untuk investasi. Sudah tidur. Sebelum bicara, pahami posisimu. Yao Yao adalah temanku. 10% saham itu persetujuannya. Kami tidak menipunya. Teman. Uang investasi dipakai pribadi. Kamu teman baiknya ya. Kalian ingin aku apa? Menuntut penipuan bisnis. Aku tak tahu soal saham. Jiang Weiwei berani jual saham Shen tanpa izin. 98 perlu mandi luar. Aku dan Yao Yao. Jangan bahas adikku. Ya ampun. Jangan susahkan mereka. Meskipun saham Shen ditambah 10%, nilainya tak sampai 100 juta. Aku cuma bantu teman. Begini, aku berikan tambahan 5% saham kepada Yao Yao. 10% tambah 10%. Bagaimana? Setuju. Baiklah. Kau tahu kan? Aset keluarga Shen. Cepatlah. Demi Yao Yao semata. 3 bulan. Lunasi investasi G Group. Jika tidak, Shen Group hancur. Nah, Jiang sudah memegang 20% saham. Terlalu kebetulan sekali ya. Ini sengaja untuk Shen Group. Ji Yao mencurigakan. Perlihatkan kontrak sebelumnya. Akhirnya sadar juga. Kamu lumayanlah. Cari orang sandiwara. Abu. Kontrak saham normal. Kontrak pembiayaan aman. Sebenarnya salahnya di mana? Sejak Ji Yao datang, seperti rantai yang terencana. Semua terkait dia. Kakak, jangan bunuh. Aku ada uang. Semua aku beri. Aku tak lihat wajahmu. Sawan, istrimu juga orang jujur. Awalnya tak mau menculikmu. Dia bilang kau diculik. Tebusan bisa lebih mahal. Siapa dia? Dia sebelumnya. Wei Wei, ingat, jangan sampai terluka. Tenang saja pakai baju. Benar-benar gila. Oh, kudengar kalian punya koneksi kuat. Dekat juga dengan Nona Ji. Mari pikirkan ini. Coba kalian tebak, dia akan selamatkanmu. Pasti datang. Susah ditebak. Ku minta tebusan 80 juta. Mustahil. Terlalu tinggi. Aku hitung 5. Tak ada datang. Kubunuh kalian. Emma. 4. Sialan betul. Bos, aku 5, 4, 3, 2, 1. Itu. Dia keluarga. Itu.
Kalian aman? Yo, kau datang untuk kami. Jangan lukai mereka. Jangan dibunuh. Pohonnya. Diam. Ini uangnya. Lepaskan mereka. Bos Royal. Selamatkan aku. Bebaskan aku. Kau terlalu banyak bicara. Nanti malam, Aku muak denganmu. uang sudah diberikan. Lepaskan saya. Atur jadwal. Tolonglah. Berikan pisau, kau pergi saja. Uang akan ditransfer nanti. Mereka tak layak. Perempuan ini. Kamu tahu itu. Aku khawatir. Bos Ji, bagaimana Yao Yao? Aku ingin lihat dia. Bukan urusanmu. Far, aku ingin dekat dengan Yao Yao. Bos Ji, Kak. Tenang. Aku akan selesaikan urusan keluargaku. Yao Yao takkan tersakiti. Ingat, kau tak pantas mengincar putriku. Far! Fima! Jijinian, lepaskan aku. Kau ingin balas dendam. Apapun rencanamu, aku akan membantumu. Tapi jangan kau celakakan dirimu. Aku tak ingin lagi. Tak ingin merasakan keputusasaan kehilanganmu. Maafkan aku, jangan begini. Aku tak akan ulangi lagi. Kiaosin, Aku tak mau jadi mimpi burukmu. kini aku hanya ingin jadi priamu. Yao Yao, kau datang. Kau sudah baik kan? Aku hanya kaget tadi. Kamu baik. Aku baik. Andalkan kau menyelamatkanku. Aku mungkin sudah tewas. Yao Yao, maukah kau pertimbangkan jadi pacarku? SMJ, 80 juta bukanlah harga untuk jadi gundikmu. Aku putri keluarga Ji. Tak mau jadi perusak rumah tangga. Aku mengerti. Aku akan bercerai dengan Jiang Weiwei. Menikahimu secara resmi. Kakakku pasti menolak. Belum lagi 80 juta tebusanmu. Bisnis sen kecil. Dia bisa klaim separuh harta. Shen sangat bangkrut. Sengketa harta grup Chen selesai. Istri Chen dapat 0, alasannya terungkap. Jiang Weiwei tak bantu perkembangan Shen. Dia tak layak warisan hartaku. Yao Yao, tunggu saja. Aku pasti beri kamu jawaban. Akhirnya kau datang. Kabarnya kau rela bayar 80 juta untuk selamatkan Shenzhe dari penculik. Jangan-jangan kau jatuh cinta pada si bodoh itu? Di negara hukum, mana ada penculik? Kau memang punya trik. Mo, Weiwei sudah keluar RS. Belum. Dasar pembawa sial. Sudah bikin kau diculik. Sekarang masih di rumah sakit. Habiskan biaya. Seharusnya tak nikahi Jiang Weiwei. Sekarang bikin kesal. Mo, Bagaimana? bagaimana kalau aku ganti menantuku?
Mau ganti istri lagi? Kamu kan sudah nikah kedua kali. Mau ganti siapa? Kecilkan suara, Bu. Menurutmu, GL, Gadis ini lumayan. Cuma mirip banget sama Chiao Xin, orang sial itu. Aku jadi cemas. mirip bukan sama. Ngapain cemas? Lagi pula, rela habiskan 80 juta untukku. Tak ada yang lebih cinta padaku. Itu juga benar. Kalau kau nikahi dia, keluar gaji, pasti maharnya besar. Sudah ku dengar, keluarga Ji manjakan anak bungsunya. Setidaknya punya puluhan miliar. Masa puluhan miliar? Kalau kau nikahi dia. Jadi uang itu sekarang milik kita. Bu, jangan asal ngomong. Aku nggak cari uang yau-yau. Bareng. Kami cinta sejati. Berdua. Sekarang, soal cerai dengan Weiwei. Ini memang masalah rumit. Tenang saja, nak. Ibu atasi. Besok, aku ajak Jiao temui Weiwei. Sebagai calon ibu mertua, untuk Jiao sedikit malu. Ibu mertua. Yau-yau, akhirnya kau datang. Tak ada yang rawat aku. Cuma makan sekali sehari. Wei, kau menderita. Karma sendiri. Siapa suruh kamu libatkan anakku juga? Tapi, tidak apa. Lagi pula kau pernah menikah dengan anakku. Tapi, kau tak mungkin minta Yao-Yao bayar tebusan jutaan untukmu. Tante, tak perlu Yao-Yao. Tante tahu maksudmu. Aku tak punya segitu. Masalah buatanmu, harusnya kami yang selesaikan. Aku benar-benar tak punya. Dulu kalian tak bagi banyak padaku. Di brankasmu masih ada perhiasan dan emas. Tahu kau tak nyaman di sana. Beri aku kuasa. Aku akan ambilkan. Hanya ini yang ada. Jangan berlebihan. Yao, jangan salah paham pada ibu. Ini memang harta keluarga Shen. Memang karena AZ terlalu jujur, sampai tertipu banyak uang. Teh merah. Sialan. Semoga Weiwei cepat pulih. Bisa. Ibu pergi kemana? Ini apa? Ini semua harta Jiang Weiwei. Ibu bawakan untukmu. Ibu, hebat juga. Akhirnya bisa lepas beban ini. Bisa menikahi Yao Yao. Nunggu. Setelah Jiao masuk nanti, kita harus segera atur miliarannya dengan baik. Simpan baik-baik. Aku main mahjong dulu. Oh, Yao. Ini adalah permata kelas atas. Sangat cocok denganmu. Kenapa, Yao? Memang indah, tapi aku mencium bau darah. Tidak mungkin. Ini baru kubeli. Ji, kamu pulang. Aku ada rapat penting. Aku pergi dulu. Kiao Xin. Weiwei sudah hancur.
mereka akan membayar. Siapa kamu? Kenapa kalungku padamu? Yao Yao, kamu di sini. Kebetulan, Weiwei. Kenapa kamu keluar pakai baju begini? Ada kejadian apa? Si pelakor Shenze SMS nantang aku. Mau ketemuan di sini jam 12 ya? Kenapa sih? Sudah tiba. Pukul 12 pagi aku selalu tepat waktu. Yao Yao, apa maksudmu? Weiwei, pikirkan lagi. Kau sih. Kau yang ambil suamiku. Kau sih. Kau berani ambil suamiku. Bukan Weiwei. Aku tak perlu merebut. Jiao, kau mau apa? Aku mau semuanya. Aku mau. Tak punya apa-apa. Tak bisa makan kepiting. Kau pecahkan gelas toko kami. Harus ganti rugi sesuai harga. Tidak akan kulupakan ini. Kamu benar-benar gila. Keluar dari sini sekarang. Nyonya Shen, kurang ajar. Katanya. Bawangnya. Ini rapat direksi Shen Group. Orang luar seperti kamu ngapain di sini? Bagus kamu datang. Tanda tangani surat cerai ini. Aku takkan cerai. Kalau tidak cerai, ngapain ke sini? Penjaga, tolong usir dia dari sini. Shenze tak punya hati. Berani kau usir aku. Tutup mulutnya. Jiao. Hei, benar-benar menyedihkan. Aku dianggap luar. Jiao tidak. Nona Weiwei, kamu lupa. 10% saham Shen Group. Kamu yang beri itu padaku. Aku hadiri Dewan Direksi. Dengan hak sah. Apa maksudnya, Direktur Shen? Beri kami penjelasan yang jelas. Silakan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, ini Jiao, putri dari grup G. Pemegang saham baru kami. Dari keluarga Ji. Naik berkat Ji. Masa depan Shen pasti cerah. Nona Ji, selamat bergabung. Jiao, kau pikir aku akan diam begitu saja? Weiwei, balasan yang kau terima. Apa nasibku? Kau pikir bisa jadi pelakor dan menang? Cepat pergi. Weiwei. Kiaosin mati pun masih ganggu. Kirim orang mirip kamu untuk siksaku. Dengar ini. Kiaosin hidup mati tak takut. Nanti kau lihat. Ibu senang sekali hari ini. Sampai ke kamar kami. Pakai barangku. Apa yang kamu mau? Anakku tidak bilang dia mau menceraimu. Aku datang untuk ambil barangku sendiri. Di mana barangmu? Kau bisa mencarinya di tempat sampah. Kau apa? Merampas siang hari. Semua barang ini kubeli untuk kalian. Kau usir aku kosong. Akan kujual semua. Sudah keterlaluan. Hadiah mau direbut. Kalung ini juga. Ini juga milikku. Kamu gila atau apa? Katanya kamu mau Jiao jadi menantumu. Ngapain khawatir? Aduh. Kembalilah. Aduh. Kesal sekali. Ini adalah kalung safirku. Minimal 1 juta. 1 juta. 100.000 pun aku nggak mau. Palsu banget. Jadi ini juga palsu.
Yang ini pasti berharga. Ini mas kawin saat pernikahanku. Kau mau menertawakan aku? Semua ini palsu. Pergi ya. Shenzhe Jiao. Kalian tipu aku dari awal. Wow. Tidak. Wow. Sudah sejauh ini kulakukan untukmu. Pertimbangkanlah. Terima lamaranku. Santai dulu soal ini. Ada yang mau kubicarakan. Katakan. Wei Wei pernah bilang, Shen Group bisa sesukses ini karena mengambil harta Kiao Xin. Dia bicara soal kalian dari perselingkuhan. Jangan dengarkan dia. Aku tulus jika aku bohong. Kena kutukan. Ini hanya kebetulan aku benar-benar tulus. Aku tak percaya itu. Tapi aku tak paham kenapa Wei Wei... Dia mau pisahkan kita. Aku sangat menghargai hubungan. Saya masih sampai kini. Aku masih ingat Kiao Xin. Benarkah? Jika Kiao Xin mendengar ini, akan sangat senang. Sudah, jangan bahas ini. Katamu. Yao, kapan kita bertunangan? Ayo pergi. Aku dan kakak ada urusan, kami pergi dulu. Yao, dengarkan aku. Lepaskan adikku. Maaf, ini salah paham. Diam. Jiang Weiwei berani ceritakan hal ini ke Jiao. Takkan hianati aku. Tidak mungkin. Aku juga pegang rahasianya. Semua lancar, baguslah. Kakak Chen Wen, aku tak punya pilihan lain. Sebenarnya aku pegang rahasia besar Shenzhe. Aku tahu. Jadi itu. Suka makan. Kalau kamu sudah tahu, kamu tidak punya rencana. Kalau Shenzhe bisa bunuh istri demi harta, kenapa aku tidak? Kamu mau seumur hidup menurut Shenzhe? Ayo bekerja sama. Apa untungnya buatku? Dapatkan aku. Dapatkan Shen Corporation. Wah, Jiang Weiwei ternyata selingkuh dengan asisten Chen. Ternyata benar. Pengkhianat akan dikhianati. Kotor sekali. Tidak baik untuk mental anak-anak. Rado, Shenzhe lamar aku ulur waktu cari cara ambil sisa saham, lalu serahkan dia ke Jiang Weiwei. Oh. Lihat apa? Cepat pulang. Fermi. Par, aku cari Yao. Kamu masuk lewat mana? Pintu terbuka, jadi saya masuk. Aje. Yao, aku datang bicara. Soal pertunangan. Tunangan. Siapa izin kalian tunangan? Par, aku sudah ajukan cerai dengan Jiang Weiwei. Aku janji bahagiakan Yao. Nikahi adikku. Tapi aku tak lihat ketulusanmu. Apa maksudmu ketulusan? Ini persiapan untuk adikku. Beberapa perusahaan dan properti. Ketulusanmu harusnya lebih dari ini. Aku rela menyerahkan semua sahamku di Shen Group. Astaga, Aze. Sangat mengharukan. Dengan begini, saya di grup Shen. Tak ada saham lagi. Aze, aku rela habiskan 80 juta untuk selamatkan kamu. Ini cuma formalitas. Keluarga Ji tak butuh uangmu. Apa? Kenapa?
Gimana nih? Keluarga Ji setuju? Tentu, tapi Jijinian minta bukti keseriusan. Aku tak punya uang, jadi ku berikan saham grup Shen. Hei, anak kecil. Anakku dulu demi saham ini. Kiao Sen dan ibunya sampai. Tanda bintang mengeluh tanda. Gampang sekali kau berikan saham. Bobo, ini cuma formalitas. Kau tak tahu, Jijinian siapkan mahar puluhan miliar untuk adiknya. Dengan mahar ini, kasih dia saham pun wajar. Jadi, tidak masalah. Wah, banyak perusahaan dan properti. Aduh, tabungannya banyak sekali. Lebih kaya dari istri sebelumnya. Ternyata keluarga Ji benar-benar kaya. Ini adalah Jiao, beda kelas dengan Kiao Xin dan Jiang Weiwei. Betul. Untuk ini, pakai akal licik saja. Bobo, Jiao tak semudah Jiang Weiwei dibodohi. Palsu begini bisa. Ah, ada bedanya apa dengan yang asli? Masa sih? Kamu mau beliin dia cincin ratusan ribu? Ayo. Di mana? Yao, kontrak transfer saham. Aku udah tanda tangan. Tapi harus berjanji dulu. Setelah nikah, saham harus langsung ke aku. Atau aku bakal kerepotan. Yang jadi hakmu ya memang hakmu. Bukan hakmu. Kamu pegang tetap tak tenang. Sal. Nikah sama aku. Cincin murah begini. Nggak pantas buat dia. Pak Shen, ketulusanmu. Siapa? Far, kau sudah siapkan dari awal. Kesukaan Yao. Tidak ya? Harusnya aku yang memakaikan cincin. Kau pantas dapat yang terbaik. Karena kakak sudah memakaikannya. Sudah, cukup. Aku belum setuju nikah. Urusanmu dengan Jiang Weiwei harus selesai. Aku paham. Aku selesaikan. Pernikahan kakak sudah saya atur. Tanggal mana cocok? Siapa bilang tunangan? Saat itu saya melamar. Oh, batal bertunangan. Kasih Yao cincin palsu. Ini lamaran atau canda? Ayo, masalahmu dengan Jiang Weiwei selesai. Semua sahamku sudah kuserahkan, masih belum cukup. Haruskah aku ingatkan asal-usul sahammu? Dulu merampas harta keluarga Kiao. Ini rumah keluarga Ji. Tidak. Cincin ini dari mana? Tebak saja. Shenze yang melamarmu? Kami belum resmi cerai. Menurutmu ini penting? Azeya. Nanti ketemu di sungai. Shenze ajak aku ke sungai, mungkin ada kejutan. Mau ikut denganku? Wow, kau akhirnya terima aku. Kamu hebat, mana mungkin aku tolak. Kau. Kenapa? Tak nyangka yang datang aku kan? Kenapa kau datang? Aku akan segera jadi menantu keluarga Ji. Kau harus ganggu sekarang. Setelah dia pergi, kita akan pernah jadi suami istri. Pamitan yang baik ya. Peluk sebentar.
Kenapa? Aduh, aduh. Salah, wow. Tolong aku. Tolong kau. Aku yang atur Jiang Weiwei ke sini. Mengapa? Lihat baik-baik. Siapa diriku? Terima kasih. Kiaosin, kau masih hidup. Demi balas dendam, kuantarkan rasa sakit. Hapus bekas luka dan tanda lahir. Hari ini, akhirnya kau dapat ganjaranmu. Tolong aku. Selamatkan aku. Memohon? Dulu aku juga begitu. Ampuni aku, ya. Jangan lukai ibuku. Dia yang menyayangimu. Kau balas dengan membunuhnya. Tahukah betapa dingin air sungai ini? Imi-imi. Apa yang kalian lakukan? Kami belum bercerai. Aku tetap istri Aze. Wajar saja aku datang. Menjauhlah dari anakku. Dokter, bagaimana dia? Beruntung cepat ditolong, nyawa selamat. Kepala kekurangan oksigen parah, bisa sulit bernapas dan lumpuh. Butuh perawatan teliti dari keluarga. Maksudmu dia tak bisa sembuh lagi? Masih sulit dipastikan sadar. Oh iya, aku ada urusan, aku pergi dulu. Sempatkan bayar biaya rawat. Ibu, melihat keadaan Aze, hatiku benar-benar sedih. Biarkan aku yang merawatnya. Dasar kurang ajar. Akulah istrinya. Cepat pergi. Weiwei juga benar. Aku pergi dulu, lain waktu kesini lagi. Ngumpul. Ibu, cepat lunasi pembayaran. Tunggu sampai dia mati. Sekarang repot. Mana kusangka nyawanya sekuat ini. Masih ada yang menolong. Jangan sampai sadar. Kalau sampai ketahuan, Dia tak berani buka mulut. Tangannya juga tak bersih. aku masih ragu. Lihat dia seperti mati. Ada lagi yang kamu khawatirkan? Dasar wanita jahat. Nanti, jangan mengkhianatiku. Kau beda dengan Shenzhe si pecundang. Jiao, ada apa kau kesini? Aku ambil ponselku. Tak ganggu, lanjutkan. Dia sedang merekam. Biar dia merekam lalu. Sudah begini, masih takut. Sebab dia masih hidup. Kita harus ambil alih harta keluarga Shen. Lalu jual semua. Lalu kita bisa pergi jauh-jauh. Hidup baru. Wanita memang kejam. Suami sudah koma terbaring, masih cari sensasi. Kalau mau cari sensasi, harus sampai tuntas. Suara apa itu? Dia akan sadar sekarang. Dokter bilang dia takkan sadar. Apalagi dia lumpuh dan tak bisa bicara. Sadar pun apa gunanya? Jiang Weiwei, kau munafik. Kiaosin,
Dulu kau juga seputus asa ini. Aku tak boleh mati. Aku harus cari cara. Tidak boleh. Ada juga nenek tua itu. Nenek harus segera dibunuh. Bulbul. Ia pegang rahasiaku. Jiang Weiwei, Chen Huen, mati kau. Tidak benar. Anakku, matanya terbuka. Apa ada yang mengejutkan? Kenapa cepat sadar? Nak, mau bilang apa? Azea, tak perlu kau bicara. Tenang, aku jaga ibu dengan baik. Tenang, sepertinya pasien hanya tak bisa bicara dan tak bisa bergerak. Tapi selain itu sepertinya sehat. Mungkin baru kaget lalu sadar. Dipantau sebentar lagi, kalau tidak ada masalah bisa pulang. Aku tenang sekarang. Paul, ini kesempatanmu. Jaga baik-baik anakku. Ibu tenang saja. Di rumah nanti, suami ibu akan kujaga dengan baik. Sawa. Gelangmu ini model terbaru yang baru rilis, kan? Bos Ji sangat sayang padamu. Putri keluarga Elite. Dengar-dengar keluarga Shen bermasalah, Shen Ze koma. Kamu dengar, Yao. Konon Shen Ze ingin dekat keluarga Ji. Sekarang, Pria selevel Shen Ze ini bagaimanapun tidak pantas untukmu. Dengar Jiang Weiwei tidak memberinya makan, keluarga Shen kacau. sayang sekali. Shen Ze masih ganteng. Sekarang lumpuh. Keluarga Shen akan jatuh. Kamu bodoh. Lihat tubuhnya, sangat ganteng. Bandingkan dengan Yao. Inilah pria yang layak untukmu. Kayak kakakku, aku pergi. Ya, benar-benar jijinian. Sayang sekali, tampan begini cuma bisa jadi kakak. Kamu kerja di sekitar sini, kebetulan banget ketemu atau tidak? Aku sengaja menjemputmu. Apa pendapatmu? Maksudmu apa? Apu, sayang jika aku hanya kakakmu. Aku tak hanya lihatmu sebagai. Kau juga tunanganku. Jangan asal sebut tunangan. Kau pakai cincinku, artinya menerima lamaranku. Meraih cintamu itu panjang. Tante. Wow, kamu datang jenguk Aze? Dia senang. Terlihat sakit. Ada apa dengannya? Jiang Weiwei, kukira dia tulus merawat Aze. Tak sangka dia siksa Aze tiap hari sejak pulang. Aku ingin mencabiknya. Sao. Kondisi anakku takkan halangi pernikahan kalian. Ibu, jangan terburu-buru. Ada hal yang kubimbang utarakan. Katakan saja. Waktu itu di rumah sakit aku lupa membawa HP-ku. Aku sepertinya melihat Weiwei dan asisten Chen saat kembali. Ada hubungan mencurigakan. Anakku baru begini. Dia sudah mulai bermain belakang. Tak tahu malu. Ibu, jangan emosi dulu. Aku khawatir tentang Weiwei dan asisten Chen. Akan merugikan perusahaan Shen. Aku khawatir tentang hubungan mereka berdua. Akan merugikan perusahaan Shen. Jiang Weiwei ini, dia cuma mau uang keluarga Shen. Yao lebih baik. Kamu nikah dulu dengan Aze. Biarlah Jiang Weiwei tak bisa ganggu kita lagi. Aku berpikir sama. Tapi belum cerai resmi. Memaksa sekarang malah risiko. Kalau ada cara untuk pindahkan harta dulu, masalah bisa selesai. Yao, hanya kamu yang aku percaya. Aku serahkan semua hartaku. Segera balik nama. Ini warisan terakhir keluarga Shen.
Tahu, wow. Ku jaga baik-baik. Aku lalai jagain kamu minum obat dulu. Berdua. Kau sudah bisa bicara. Tak bisa dibiarkan. Senze, minum obat. Pak Sen mau kemana? Kemari. Lebih baik kamu minum obatmu agar tidak kesakitan. Lihatlah kasih sayangku. Aku tak menyiksamu seperti mereka. Tahu. Berdua. Kita suami istri setahun. Tenang saja. Tak akan terlalu sakit. Ya, besar sekali. Perni. Bawa ke kamar. Ibu, tadi kemana? Aku pinjam uang. Butuh uang berobat. Sudah habis. Ya. Keluarga Shen masih punya properti, perhiasan, dan saham. Tenang dulu. Minum air dulu. Aze mana? Dia. Tadua. Sekarang belum waktunya tidur. Kau menyiksa anakku lagi ya? Aduh, anakku. Sudah kukatakan dia tidur. Apa yang kau lakukan pada anakku? Ibu, minumlah air ini. Tidak mau. Ibu, jangan melawan, minumlah. Belum, kasih tahu kamu. Tidak. Sulit dilakukan? Aduh, sudahlah. Ibu mertua. Ya. Kontrak pengalihan aset sudah kudapat. Beri mereka cap jempol. Turun dan urus Senze. Aku urus ini. Mau usir aku dari rumah Shen? Pintu. Dulu mereka perlakukan aku dan ibu seperti ini. Ini dia. Sudah berakhir. Aku sudah menyerahkan semua bukti. Giliran mereka sekarang. Bawa. Bubur keduanya, tugas selesai. Oke, nanti. Nah, bisa hidup bebas dan bahagia. Ayo cepat. Siap. Tangkap. Nah, Jiang Weiwei mati. Seru.
Jiang Weiwei. Lukai anakku, kubunuh kau. Sopir datang. Sopir datang. Oh, 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 oh. Batua, Jiao, kenapa kau datang? Aneh sekali. Tak senang melihatku, Jiang Weiwei. Kiaosin, tolong ibu aku. Kiaosin. Mustahil. Kiaosin sudah mati. Waktu kalian melemparku ke sungai, kupikir pasti mati. Tapi aku tak mudah mati. Kalian akan menebus dosa. Sangat kecil. Halo. Kiaosin kau. Aku malah berterima kasih. Ajakku pulang ke Kiao. Pasang kamera. Mengawasi kalian terus hingga ku dapat banyak bukti. Melihat kalian bunuh-membunuh. Sangat menghibur. Jadi ini semua rencanamu? Tentu. Bagaimana menurutmu? Kumohon, selamatkan ibuku. Tolong aku. Baiklah. Maukah kau memaafkanku? Semuanya akan ku kembalikan. Kembalikan. Bukan itu milikmu dari awal. Seluruh hartamu sekarang di tanganku. Mau bayar pakai apa? Apa yang kau mau? Aku berikan. Ada satu hal yang ingin kau kembalikan. Aku bisa lepaskan kalian. Mau apa? Aku cari sekarang. Kembalikan ibuku. Kembalikan hidupku. Kau paham, Teh? Tiap malam aku mimpi tentangmu. Pegang tanganku. Tarik ke ibuku. Bunuh aku pun takkan pernah cukup. Aku setuju. Aku tebus dosa seumur hidup. Tenang saja. Jalan penebusanmu masih panjang. Tolong. Karena, kenapa kau bunuh ibuku? Kenapa harus ibuku? Istirahatlah. Kiaosin. Maafkan aku. Ingin ku maafkan. Tunggu sampai neraka. Nah, Makan siap. Hantu Jiaosin kembali. Kalian semua akan mati. Ayo makan. Nah, Makan siap. Bobo, aku balaskan dendamu. Ini kau bisa istirahat tenang. Grup Kiao juga kurebut kembali. Termasuk rumah kita. Kalungmu. Semua sudah ku kembalikan. Ibu, Bisakah kau kembali? Ibu, mulai sekarang.
Aku akan jaga Sin baik-baik. Takkan Aku biarkan dia tahu. dizalimi. Ibu. Waktu itu, mereka membuangku ke sini. Untung kami menemukanmu tepat waktu. Jika tidak, Kau akan kehilangan adik yang baik. Kiaosin, semua berakhir. Kita harus ganti identitas. Identitas apa?